Tidak hanya Mbak Ayu yang merasakan penurunan drastis dalam usaha bajainya. Pak Yanto, yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan Mbak Ayu, juga merasakan hal tersebut. Waktu saya datang, bahkan seluruh bajai yang dimiliki Pak Yanto tidak ada yang beroperasi. 15 unit bajai terparkir rapih di garasi rumahnya. Hal itu disebabkan oleh para supir bajai yang tidak sanggup lagi untuk menarik bajai. Karena pelanggan mereka sudah beralih moda transportasi dengan motor dan mobil mereka sendiri. Tapi kehadiran ojek online lah yang menurut para pelaku bisnis transportasi bajai yang menjadi biang keladi merosotnya penghasilan mereka dan mengancam usaha mereka gulung tikar. Pak Yanto dan bajai yang sudah kehilangan pamornya sebagai kendaraan angkut jarak dekat saat ini sedang benar-benar berada di bawah. Bahkan Pak Yanto pun sudah bersiap untuk pulang ke kampung halamannya. Halo Pak. Halo. Saya Adit Pak dari program Metropolis Jak TV. Iya. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Yanto. Pak Yanto sebagai pengusaha bajai di sini. Iya, pengusaha bajai. Punya berapa unit Pak? 15 unit. Pak, saya sebenarnya pengen tahu juga. Kenapa sih kok di daerah sini sejarahnya bisa jadi pengusaha bajai semua? Memang awalnya pengusaha bajai itu rata-rata dari orang Indramayu. Karena zamannya bajai ini timbul, awalnya beca. Beca adalah angkutan masyarakat di Jakarta awal. Nah, kita tuh sejak awal tuh mengikuti program pemerintah. Kita ganti ke minicar. Minicar. Nah, minicar. Karena minicar juga posisinya gampang rusak, diganti dengan bajai oranye tuh seperti itu, bajai oranye, ya, warna oranye. Itu bertahan cukup lama itu. Bajai oranye itu kurang lebih 25 tahunan. Nah, setelah itu program pemerintah lagi, karena bajai oranye itu memakai bensin 2 tak, suaranya bising. Nah, program pemerintah dari Pemda DKI mengganti dengan bajai biru ini, bajai BBG. Pak Yanto punya, ini saya lihat punya bajai satu, ini 15 banyak banget Pak ke dalam Pak. Jadi luar biasa dong Pak. Terus terang aja untuk adik-adik semua di sini, Bapak ini sebagai pengusaha bajai sudah mengalami kehancuran. Bahkan hampir juga kebangkrutan. Karena apa? Sejak bajai biru lahir ini, timbul ojol, ojek online. Nah, jadi timbulnya persaingan. Kayaknya nggak tahu, dikatakan persaingan sehat atau nggak sehat, nggak tahu ya. Karena itu ada urusan pemerintah ya. Setelah adanya ojol, penarik bajai udah sungkan narik bajai. Karena apa? Dilihat dari sumber penghasilan sudah nggak ada. Nah, dari bajai ini awalnya Pak, kalau kita beli cash ini, bajai ini 120 juta. Nah sekarang 10 juta aja udah nggak laku. Nah, karena apa? Sopirnya ini sudah nggak mau narik karena penghasilannya nggak ada. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kami ini sebagai pemilik bajai sebenarnya bingung. Mau dikemanakan ini bajai? Sedangkan terus terang aja saya pribadi terlibat utang di yang mana pada waktu itu saya mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB, saya 4 unit. Bajai itu buat ngambil bajai Pak? Ya bukan buat perbaikan. Ambil BPKB 4 unit, yang 1 unit BPKB itu 50 juta. Jadi Bapak ngambil 200 juta. 4 unit jaminannya BPKB itu. Nah, setelah bajai Bapak perbaiki dengan keadaan begini, udah sopirnya nggak ada, bajainya kan otomatis nggak jalan. Bapak kan kepentok, setor di banknya kan nggak kuat. Pernah pihak Bapak didatangi oleh
Ya Bapak menerangkan apa adanya, Pak. Posisi seperti ini, bagaimana Pak kelanjutannya? Kan saya bilang begitu. Terus kata pihak, ya sabar aja. Kalau ada katanya angsuran itu tidak semestinya seperti biasa. Kan Bapak tuh 4 unit itu kena sebulannya 5.200.000. Sebulannya tuh Pak 4. 1 tahun Bapak lancar tiap bulan. Setelah adanya ojol, terus Bapak tuh otomatis macet, store nggak kuat. Jadi Bapak tuh minta solusi bagaimana jalan terbaiknya. Mungkin dari pihak pemerintah ada yang membantu, bagaimana jalan keluarnya. Bapak kalau ini udah pasrah dek, mau baja diambil oleh pihak bank silakan. Tapi pihak bank nggak mau ngambil. Pihak banknya nggak mau. Tapi Bapak suruh setor, tapi sebenarnya Bapak kan nggak kuat. Tapi memang dari pihak bank juga istilahnya, dari pihak bank ya ada pertimbangan. Sampai sekarang udah mendekati 2 tahun nggak ada panggilan dari pihak bank, nggak ada. Berarti ada pengertian juga dong dari pihak bank. Iya, ada pengertian. Tapi dibalik ada pengertian, Bapak tuh masih was-was. Iya. Bagaimana kelanjutannya nanti? Kalau memang ada pihak dari pemerintah atau apa memberi kebijakan bagaimana caranya, Bapak tuh mau menyerahkan kepada pemerintah gimana caranya ini. Agar supaya semua orang tuh Pak, kalau punya utang ingin bayar Pak, kalau memang ada. Jangankan Bapak mau ngangsur, satu pun ada hitung. 15 unit Bapak ada semua. Bapak sendiri yang sekarang jadi sopir bajai. Pak Yanto sendiri yang narik? Narik untuk menghidupi keluarga. Untuk makan istri keluarga. Jadi nggak seperti biasanya gitu. Kalau dulu kan kita kan bisa ngatur. Dari tahun berapa sih Pak susahnya Pak? Itu maksudnya bajai Pak? Yang paling fatal ini pas datangnya COVID ini. Fatal banget. Fatal COVID. Waktu masih ada ojol kita masih bisa. Masih Maksudnya ada lah, masih ada. Jadi kalimatnya bajai itu kan, bajai Bapak kan tahun 2010. Setorannya itu kan seharinya 70. Masih bisa masuk. Pas adanya COVID ini, total dek sampai setoran 30.000 sekarang kalau ada yang mau jalan. Nggak ada. Karena mereka bilang apa? Untuk mencari setoran dengan gas saja udah jelas 50.000. Gas ini 20.000 per hari. Rata-rata gitu. Jadi mereka udah pada sungkan. Jadi Bapak kadang diem. Kemana Bapak ini mau mengadu sedangkan posisi seperti ini. Hanya Bapak juga kapanpun pihak bank memanggil Bapak siap datang. Bapak terangkan apa adanya. Semua orang tuh nggak ada yang punya utang nggak mau niat bayar, semua mau niat bayar. Tapi kalau untuk membayar aja nggak ada gimana? Jadi mungkin dari pihak pemerintah ada solusi terbaik. Bapak Ya, juga menyerahkan kepada pemerintah. Coba Ade lihat dari ujung ke ujung itu baja Bapak 15 itu Bapak yang narik tuh. Bapak tapi di masa-masa kejayaannya baja itu Bapak berarti kalau 15 yang narik oke bagus banget. Oke, ya kan Bapak kan awalnya kredit. Tetap. Proses peralihan dari baja oranye ini bukan ini. Jadi baja oranye Bapak ditarik oleh Pemda, ada yang mengaturnya, ditentukan harganya berapa baja oranye. Nah baja BBG ini ditentukan nanti Bapak ngangsur tiap bulan. Alhamdulillah sampai 5 tahun goal. Ada yang 3 tahun goal lunas. Nah setelah itu kita kan udah punya milik sendiri. Dari pihak PT sudah selesai. Nah otomatis dengan bajanya berjalan, pas adanya ojol, baja banyak yang rusak, Bapak untuk perbaikan kan, untuk beli spare part kan harus pakai uang. Sedangkan sekarang agak aneh nih deh, minta bagaimana dari pihak spare part juga. Bajai harganya murah tapi spare partnya tambah mahal. Kalau dulu ban satu rusak, ganti ban 1 hari setoran bajai ketutup. Kalau sekarang ban satu rusak 10 hari baru ketutup. Coba. Ada yang 30.000 sehari deh, ada yang 25.000. Kalau sopir nggak dapat, Bapak mau bilang apa? Pak, saya dapat 20.000. Masa Bapak mau nekan kamu sekian kan nggak mungkin. Bapak juga kan manusia yang lihat tenggang rasa kepada pengemudi gitu. Jadi ya seperti ada lihat ini total baja Bapak nggak ada yang jalan. Sampai saat ini nggak ada yang jalan? Iya nggak ada ini. Tuh, hitung aja deh, cuma 15 armada. Makanya untuk solusi kedepannya Bapak juga ditambah lagi sekarang dek dengan masalah baja yang di jalan raya ini operasionalnya dek. Masalah pangkalan baja ini yang 1-2 dek sedikit. Yang posisinya ada penumpang itu yang nggak boleh untuk mangkal bajai. Jadi kan bingung. Jadi bajai itu harus mutar-mutar aja. Sementara penumpangnya kan nggak ada. Jadi mungkin nanti dari pihak pemerintah
ada kebijakan untuk pangkalan bajai. Terminal bajai ya, terminal bajainya. Yang mana pangkalan bajai itu jangan asal pangkalan aja, kira-kira memang ada penumpangnya kan begitu. Di satu terminal itu disediakan untuk terminal bajai gitu untuk yang ramai juga. Ramai juga iya, seperti mall kan gitu di pojoknya ada untuk bajai. Seperti kantoran, seperti kantor-kantor bank apa kan kalau ada terminal bajai kan enak. Jadi kita tuh operasi tuh mangkal bajai itu nggak gelisah dengan adanya petugas gitu. Jadi itu yang Bapak terangkan sama adik-adik semua di sini. Terima kasih banyak. Mungkin keluh kesah Bapak, adik juga ikut menyampaikan, juga dilihat oleh pemirsa yang lain, agar supaya bisa mencari solusi yang terbaiknya gimana. Suatu saat bajai ini mungkin dari pihak Bank Bajai Bapak diambil ya, Bapak mungkin satu-satunya jalannya bertani lagi deh ke daerah. Habis usaha apa yang dijalankan di sini? Mungkin rumah juga bisa dijual nanti. Sedih ya Pak ya, Iya. sedih miris Pak, aduh. Jadi yang jelas proses kehancuran bajai ini benar-benar drastis deh. Dari 120 juta harga bajai per unit sekarang 10 juta nggak laku. Tapi suku cadang ini separpatnya ini tetap malah lebih tinggi, lebih mahal. Busi dari 20.000 sekarang 25.000. Ban dari 110 sekarang 155. Harga bajai murah tapi separpatnya malah mahal. Sedangkan Shopee sudah nggak ada deh karena satu masalah COVID-19 ini, kita juga menyadari namanya ini kan musibah dunia ya. Bukannya kita Indonesia aja atau Jakarta aja. Tapi kan untuk kelanjutan usaha ini yang masih ini. Pak Yanto, Ya, terima kasih Pak Sama-sama. informasinya Iya. dan keluh kesahnya. Semoga pemerintah juga bisa melihat keluh kesah Pak Yanto dan memberikan solusi untuk Amin, para amin. pengusaha dan supir-supir bajai. amin, amin. Makasih Pak Yanto ya. Terima kasih. Sukses Pak, semoga utangnya cepat lunas. Amin, amin. Ya, amin ya Pak. Amin, ya.